Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Amelia. Saya akan membahas tentang analisis SWOT serta dampak positif dan negatif COVID-19 bagi PT Telekomunikasi Seluler atau PT Telkomsel. Yang pertama, saya akan membahas sejarah singkat tentang PT Telkomsel. PT Telkomsel ini dimiliki oleh Telkom Indonesia dan Indosat dengan komposisi saham sebesar 65% Telkomsel dan sisanya Indosat pada awal peluncurannya tanggal 26 Mei 1995 di Jakarta. Perusahaan ini menyediakan layanan bagi pelanggan dengan pilihan dua kartu prabayar, simpati dan kartu as atau layanan kartu halo pasca bayar. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi seluler pertama di Asia yang memperkenalkan jasa GSM prabayar pada November 1997. Pun Telkomsel juga merupakan operator pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan 3G pada September 2006. Dan sejak 30 April 2011, Telkomsel telah memecahkan rekor baru dengan jumlah pelanggan yang mencapai 100 juta orang dari 245 juta penduduk di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis SWOT pada PT Telekomunikasi Seluler atau PT Telkomsel. SWOT adalah strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Yang pertama, saya akan membahas strength atau kekuatan. Ada 5 kekuatan di dalam PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Yang pertama, PT Telkom memiliki kekuatan finansial yang besar. Kedua, sepanjang tahun 2008, jumlah pelanggan perusahaan terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Tiga, pilihan produk serta berbagai jenis layanan yang ditawarkan merupakan keunggulan strategis yang dimiliki oleh Telkom. Keempat, dari sisi keuangan, Telkom memiliki arus kas yang kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas yang sehat. Dan yang kelima, sejumlah departemen dan instansi pemerintah terkecuali BUMN membeli layanan Telkom sebagai pelanggan langsung. Kemudian, weakness atau kelemahan. Ada 3 kelemahan di dalam PT Telkomsel. Yang pertama, jumlah karyawan yang terlampau besar sehingga kurang efisien dalam anggaran untuk menggaji karyawan tersebut. Yang kedua, langkah strategis serta pengelolaan anak perusahaan mengandung peluang dan risiko yang mempengaruhi performasi keuangan perusahaan. Dan yang ketiga adalah kebocoran pendapatan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Kemudian, opportunity. Di dalam PT Telkom ada 3 opportunity. Yang pertama, industri telekomunikasi dan informasi akan terus menjadi peran penting di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedua, permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial. Dan yang ketiga adalah jumlah penduduk Indonesia yang besar dan sedikit yang baru memiliki akses broadband internet tentu menjadi peluang baik bagi pertumbuhan bisnis Telkom. Dan analisis SWOT yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ada 5 ancaman dalam PT Telkomsel. Yang pertama, masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas alat komunikasi. Kedua, kondisi persaingan yang menjadi semakin ketat. Tiga, tidak adanya jaminan situasi politik di Indonesia akan membaik menjadi stabil. Keempat, kemungkinan krisis keuangan global berdampak buruk pada secara material atau terhadap Telkomsel. Dan yang kelima adalah jaringan Telkom dan kabel dapat menghadapi potensi ancaman keamanan seperti pencurian atau vandalisme yang berdampak pada hasil usahanya. Selanjutnya, yang terakhir adalah dampak positif dan negatif COVID-19 bagi PT Telekomunikasi Seluler atau PT Telkomsel. Dilihat dari sisi positif, COVID-19 juga membuka peluang bagi operator seluler karena peningkatan penggunaan internet, aplikasi, dan kecerdasan buatan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Ada 3 hal yang bisa diterapkan dalam pasar transformasi teknologi. Pertama, visi dan kepemimpinan yang bisa membawa
konsekuensi negatif teknologi menjadi positif. Kedua, adanya inovasi dan adopsi teknologi baru. Ketiga, diterapkannya budaya dan transformasi strategi. Selanjutnya, dampak negatif bagi PT Telekomunikasi Seluler atau PT Telkomsel. Ada 3 dampak negatifnya. Yang pertama, antisipasi lonjakan trafik, yaitu PT Telkomsel menyiapkan jaringan untuk mengantisipasi lonjakan trafik dengan tingginya penggunaan layanan data di sejumlah wilayah yang menjadi dampak diberlakukannya kebijakan work from home dan belajar dari rumah oleh perusahaan dan sekolah. Direktur Utama Telkomsel, Pak Setianto Hantoro, mengatakan bahwa pengamanan jaringan difokuskan di wilayah residensial dan titik posko penanggulangan COVID-19 seperti di rumah sakit dan kantor pemerintahan terkait. Selanjutnya yang kedua adalah keterlambatan perangkat jaringan dan dukungan teknis bagi solusi layanan terhambat akibat terbatasnya tenaga ahli dari vendor yang berasal dari negara terdampak COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah dampak terbesarnya, yaitu naiknya biaya belanja modal infrastruktur, jaringan dan operasional atau maintenance untuk mempertahankan 7x24 jam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.